Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan mengenai tabulasi data tentang GCG atau Good Corporate Governance. Nah, ini pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada tahun 2019 sampai dengan 2021. Apabila teman-teman membutuhkan data ini, teman-teman bisa lanjut ke Instagram saya. Oke teman-teman, sekarang saya akan lanjut bagaimana cara mentabulasi data GCG. Nah, ini saya sudah ada tabulasi datanya. Nah, untuk populasinya di sini saya sudah input ini dari diperoleh sebanyak 217. Nah, 217 ini sumbernya berasal dari IDN Finansial. Jadi teman-teman bisa membuka IDN Finansial. Misalkan ini. Nah, ini di sini saya ngambil yang bahasa Indonesia saja. Oke, untuk IDN Finansial di sini ada beberapa sektor. Nah, sedangkan untuk perusahaan manufaktur itu sendiri itu terdiri dari 3 sektor, yaitu industri dasar dan kimia, industri barang dan konsumsi, dan aneka industri. Jadi dari 3 sektor ini terdiri diperbanyak lagi dengan beberapa subsektor. Nah, nanti ada beberapa perusahaan hingga saya peroleh sebanyak ini 217. Oke, setelah saya dapat populasi, nanti ini saya seleksi karena hubungannya dengan GCG itu adalah yang diambil nanti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional. Jadi kalau kepemilikan manajerial sama kepemilikan institusi, nanti kriterianya yang dipakai cuma ini aja. Perusahaan yang terdaftar dari tahun 2019 hingga 2021. Terus yang kedua itu adalah perusahaan yang melaporkan tahun 2019 hingga 2021. Yang ketiga itu adalah perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial. Nah, yang keempat perusahaan yang memiliki kepemilikan institusi. Nah, yang 5 itu adalah perusahaan yang mendapatkan laba. Nah, ini kalau yang kelima ini tergantung variabel teman-teman. Kalau teman-teman tidak ada variabel mengenai profitabilitas, yang nomor 5 ini nggak dipakai, nggak apa-apa, jadi cuma 4 ini aja. Tapi ini saya gunakan karena biasanya GCG itu mempengaruhi ke kinerja. Dan kinerja itu bisa diukur dengan menggunakan nilai perusahaan atau bisa menggunakan dengan profitabilitas. Oke, ini ada 5 seleksi. Nah, ini juga ada yang seleksi yang pertama ini di sini. Nah, ini untuk seleksi yang pertama itu perusahaan yang terdaftar. Jadi ini yang di atas ini adalah perusahaan yang terdaftar berturut-turut dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Sedangkan yang di bawah ini adalah perusahaan yang tidak terdaftar dari tahun 2019 hingga tahun 2021.
Karena apa? Karena perusahaan ini IPO-nya itu di atas tahun 2019. Misalkan untuk BEPS, nah BEPS ini IPO-nya tahun 2021, maka untuk perusahaan BEPS tidak masuk dalam kriteria yang pertama. Oke, jadi ada sekitar 38 perusahaan yang tidak memenuhi kriteria. Nah, ini dikurangkan di sini terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan langsung ke seleksi yang kedua. Seleksi yang kedua itu adalah perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan. Nah, teman-teman bisa cek di website perusahaan maupun di IDX apakah perusahaan itu melaporkan laporan keuangan apa tidak. Nah, setelah saya cek itu ada sekitar 22 perusahaan yang warna biru ini adalah perusahaan itu tidak mempublikasikan laporan keuangan. Nah, ini ada sekitar 22 perusahaan. Nah, ini tinggal dikurangkan saja 22 perusahaan. Jadi yang masih masuk ke kriteria yang kedua itu 157 perusahaan. Nah, untuk seleksi yang selanjutnya, lanjut ke seleksi yang ketiga. Seleksi yang ketiga itu adalah perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial. Oke, teman-teman, ini di sini untuk seleksi yang ketiga, kepemilikan manajerial. Nah, ini kepemilikan manajerialnya. Ini saya hide. Nah, biar jelas untuk kepemilikan manajerialnya. Jadi yang di atas ini perusahaan memiliki kepemilikan manajerial. Nah, sedangkan yang di bawah ini adalah perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial. Nah, teman-teman bisa lihat kepemilikan manajerial itu di laporan keuangan, bisa di search pada bagian modal saham. Nah, di situ nanti muncul saham, misalkan ada direktur atau komisaris. Nah, itu masuk dalam kepemilikan manajerial. Nah, di sini ada sekitar 82 perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan manajerial. Nah, ini tinggal dikurangkan saja 82 perusahaan. Nah, selanjutnya tinggal menseleksi lagi. Yang keempat adalah perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional. Oke, untuk seleksi yang 4 ini bisa dilihat. Nah, ini seleksi 4 di atas ini adalah perusahaan yang memiliki kepemilikan institusi. Nah, ini coba saya hidden. Oke. Sedangkan yang di bawah ini adalah perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan institusi. Jadi ada 7 perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan institusi. Tinggal teman-teman dikurangkan di sini. Oke. Nah, apabila kriteria sampelnya hanya sampai dengan 4 kriteria ini, sampel yang diperoleh itu sebanyak 68 perusahaan. Nah, apabila mau dikurangkan lagi atau ditambahin lagi dengan perusahaan yang mendapatkan laba, maka ada seleksi yang kelima. Oke, yang seleksi yang kelima ini. Oke, yang kelima itu adalah perusahaan yang mendapatkan laba. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian laba setelah pajak ini. Nah, laba setelah pajak yang di atas itu perusahaan yang mendapatkan laba, sedangkan yang di bawah itu adalah perusahaan yang mengalami kerugian. Oke, sebentar. Saya unhide dulu. Nah, ini yang saya hide. Nah, yang bawah ini adalah kodenya merah. Kalau merah ini berarti negatif dan perusahaan itu dalam kategori rugi atau tidak mendapatkan laba. Jadi ada sekitar 28 perusahaan yang mengalami kerugian. Berarti tinggal dikurangkan saja 28.
Nah, setelah itu bisa dijumlahkan dari populasinya 217 dikurangi 38 dikurangi 22 dikurangi 82 dikurangi 7 untuk kepemilikan institusi dan 28 untuk perusahaan yang mendapatkan laba. Itu sampel penelitiannya ada 40. Nah, 40 ini karena penelitiannya 3 tahun berarti total sampelnya di kisaran 120. Jadi nanti teman-teman memperoleh untuk hasil SPSS atau FUS-nya ini jumlahnya 120. Nah, sekarang kita tabulasi data. Nah, untuk mencari kepemilikan manajerial itu rumusnya adalah jumlah kepemilikan manajerial dibagi dengan jumlah saham beredarnya. Nah, teman-teman bisa melihat ini pada laporan keuangan di search itu bagian modal saham atau ekuitas. Nanti ada saham, kepemilikan saham, jumlah saham beredarnya. Nah, ini sudah ketemu ini, nanti ketemu tinggal dibagi aja kepemilikan manajerialnya. Jadi kepemilikan manajerial dibagi dengan jumlah saham beredar, nanti ketemunya KM. Bisa dikalikan 100% atau tidak. Nah, untuk kepemilikan institusi itu juga sama. Rumusnya itu adalah kepemilikan institusional dibagi dengan jumlah saham beredar. Nah, nanti ketemunya KI ini. Nah, ini juga sama carinya di bagian modal laporan keuangan. Teman-teman bisa search modal saham atau ekuitas. Nah, nanti institusi ini bisa terdiri dari perusahaan maupun perusahaan asing maupun perusahaan lokal. Nah, nanti ketemu berapa kepemilikan institusinya, tinggal dibagi dengan jumlah saham yang beredarnya. Nah, ini nanti ketemu kepemilikan institusionalnya. Nah, untuk GCG yang selanjutnya adalah komite audit. Komite audit ini nanti teman-teman bisa lihat di laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan teman-teman bisa search aja komite audit. Nanti di situ sudah muncul komite audit, jumlahnya ada berapa. Nah, ini sudah ketemu untuk tahun 2019 sampai dengan 2021. Perusahaan WTON komite auditnya berjumlah 3 orang. Nah, sedangkan untuk Dewan Komisaris Independen itu dicari atau diperoleh dengan rumus jumlah komisaris independennya ada berapa dibagi dengan total komisarisnya ada berapa. Nah, ini pada bagian laporan keuangan, teman-teman juga bisa search, ketik aja ketik komisaris, nanti sudah muncul ada berapa jumlah komisaris independennya. Nah, ini di sini sudah tertera ada 322 untuk tahun 2021 perusahaan WTON, sedangkan jumlah komisarisnya itu ada 655 untuk tahun 2021 perusahaan WTON. Jadi untuk dewan komisarisnya tinggal dibagi aja 2 dibagi dengan 5, atau komisaris independen dibagi dengan jumlah komisaris. Ini sudah ketemu untuk 40 perusahaan selama 3 tahun 2019 hingga 2021. Apabila teman-teman membutuhkan data ini, teman-teman bisa lanjut ke Instagram saya. Demikian teman-teman, sudah saya share mengenai tabulasi data GCG pada perusahaan manufaktur tahun 2019 hingga tahun 2021. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.